Itu orang yang paling gigih. Datangi Puspom, kita demo Puspom berkali-kali. Apa yang dialami oleh Bu Sumarsi? Nggak ada. Bahkan pengadilan militer nggak digelar sama sekali. Saya waktu mahasiswa itu membawa peluru-pelurunya Wawan yang menembus badannya Wawan dan menembus badannya Sigit dan korban-korban Semanggi bersama korban di Trisakti. Saya waktu itu mewakili mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam investigasi gabungan antara polisi dengan militer di metalurgi ITB, di laboratorium, di forensik Polri, sampai di Pindad, perusahaan alutsista Angkatan Darat, sampai akhirnya dibawa ke Kanada. Saya ikut sebagai perwakilan mahasiswa mengawasi itu. Saya nggak paham sebenarnya secara detail, tapi saya harus memastikan peluru-peluru yang dibawa itu adalah peluru yang benar gitu. Sampai di titik terakhir, ternyata peluru itu harus dibuktikan dari mana peluru itu berasal. Misalnya, ini adalah Wawan jatuh di halaman Atmajaya. Kita harus bisa buktikan peluru itu bergeraknya dari arah mana. Siapa yang bisa melihat kecepatan peluru? Ya kan? Saya yang udah setengah wali, enggak bercanda. Itu nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah memeriksa penanggung jawabnya. Ada Mas B ini. Sorry Mas. Jadi yang harus diperiksa itu adalah pertanggungjawaban komando. Jelas ada militer di lokasi, jelas ada polisi di lokasi, jelas satuannya jelas, komandannya jelas, siapa yang bertanggung jawab jelas. Itulah yang harus diperiksa. Artinya, kalaupun dia mengatakan, oh saya tidak memerintahkan, tapi Anda tahu tidak anggota Anda melakukan penembakan? Dia tahu, apa yang Anda lakukan? Saya biarkan, kena pidana. Atau saya mencoba mencegah, tapi saya gagal, Anda bawa nggak ke pengadilan? Tidak, itu juga bisa dipidana. Gitu. Jadi kalau orang yang ada dalam struktur komando, baik itu sipil, militer, polisi, tapi dia punya reason to know, punya pengetahuan, punya alasan untuk tahu, dia bisa dipidana. Nah, orang-orang yang di bawah justru bisa dibebaskan dari pidana atau dikurangi pidananya. Ada doktrin pidana namanya superior order. Jadi kalau orang melaksanakan perintah, tidak ada pilihan untuk menolak perintah, dia bisa mengajukan alasan saya di bawah perintah, saya di bawah superior order, perintah atasan. Itu bisa dibebaskan dia. Kalau kejahatannya biasa. Tapi kalau kejahatan luar biasa, penghilangan orang, penyiksaan, atau pembunuhan dalam pengertian kejahatan kemanusiaan, atau misalnya perkosaan itu nggak bisa. Hanya bisa mengurangi. Tapi orang yang paling bertanggung jawab memegang jalur komando itu yang paling dimintai tanggung jawab. Jadi di Undang-Undang Pengadilan HAM itu ada pasal 42 yang bisa kita pakai. Bang Usman, beberapa masyarakat itu kan juga menuntut bahwa kasus ini dibawa ke pengadilan umum. Iya. Ini klasifikasi apa yang diperlukan ke sana? Ya, sebenarnya kepolisian itu wajib. Cuman kepolisian ini kan punya kendala psikologi, kendala struktural, kendala institusional. Karena puluhan tahun selalu diletakkan di bawah tentara. Kalau di dalam pergaulan polisi dan tentara itu dianggap saudara tua gitu. Jadi saudara muda itu nggak bisa berbuat secara merdeka. Oleh karena itu dalam kasus kemarin segera setelah tentara menggelar konferensi pers, kasusnya langsung diserahkan ke Puspom. Padahal tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya polisi menyerahkan berkas ke Puspom. Tidak ada. Yang ada ke kejaksaan atau ke pengadilan. Kalaupun ada sengketa jurisdiksi, maka harus dibahas terlebih dahulu oleh 3 menteri. Misalnya ada sipilnya ya, dalam kasus Andri misalnya ada orang berseragam Gojek, jelas sipil. Ada pengusaha yang membiayai misalnya operasinya, jelas sipil. Karena itu harus dibawa ke pengadilan koneksitas. Tapi misalnya militernya maunya tetap ke bawah ke pengadilan militer, ada jurisdiksi yang diperdebatkan, maka harus ada 3 menteri yang dalam undang-undang pengadilan militer itu diberi wewenang. Menteri Kehakiman, sekarang namanya Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan. Lalu yang kedua Menteri Pertahanan yang membawa militer, dan yang ketiga Jaksa Agung. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya adalah kejahatan itu merugikan kepentingan siapa? Apakah paling merugikan kepentingan umum atau kerugian yang paling dirugikan adalah kepentingan militer? Kalau terjadi di tangsi militer, di kapal perang militer, tentu merugikan militer. Dan itu dibawa ke pengadilan militer. Tapi kalau terjadi di masyarakat umum, di jalan talang, atau di lingkungan seperti ini, ya harus dibawa ke pengadilan umum karena merugikan kepentingan umum. Bagaimana kalau keduanya tetap bersikeras, polisi tetap mau jalan, tentara tetap mau jalan? Maka 3 menteri ini yang menentukan. Bagaimana kalau Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Kemasyarakatan atau Menteri Kehakiman berbeda pandangan dengan Jaksa Agung? Maka Jaksa Agung yang paling berwenang menentukan.
Nah sekarang mungkin tatanan hukumnya berbeda. Nah kita bisa minta Mahkamah Agung sebenarnya untuk memberikan fatwa, memberikan pendapat hukum. Jadi ini mau dibawa kemana? Andri sebagai korban dia punya hak ingkar. Kan Andri dipanggil oleh Puspom melalui LPSK. Panggilan pertama Andri tidak dihadirkan karena alasan medis. Tapi panggilan kedua, Puspom seperti merasa dia sudah tidak punya lagi masalah medis, seharusnya bisa diperiksa. LPSK seperti dikondisikan untuk menghadirkan Andri. Saya sampaikan kepada LPSK kemarin bersama Dimas dan kawan-kawan, LPSK tidak punya fungsi untuk mengurusi saksi dalam pengurusan pemanggilan. Kalau Puspom mau memanggil Andri, kalau Puspom mau memanggil Andri, maka Puspom harus melakukan pemanggilan ke orang yang dipanggil, ke rumah tinggalnya, alamatnya, dan harus diterima. Kalau manggil saya ke rumah saya harus tanda tangan. Nggak bisa lewat LPSK. Kalaupun meminta bantuan LPSK karena LPSK sedang melindungi Andri, LPSK tidak dalam posisi mewajibkan Andri atau melarang Andri untuk hadir. Andri sebagai subjek hukum berhak untuk ingkar, berhak untuk menolak proses itu. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Andri. Nah, selain itu sebenarnya Andri meminta kepada Mahkamah Agung untuk memberikan pendapat hukum agar kasus ini dibawa ke pengadilan umum. Nah, ini ada yang menarik, tapi teman-teman pasti ketawa. Jadi kemarin tiba-tiba saya ditelepon Hussein, ditelepon Ardi Imparsial, Bang ini ada pernyataan pers dari Gibran. Jadi dalam keterangan pers kantor Wapres, Wapres Gibran menyatakan bahwa proses penyelesaian kasus Andri harus diselesaikan secara jujur, secara adil. Nah, kita nggak bisa nolak kan, kita harus bilang bagus Pak Wapres, apresiasi untuk Pak Wapres. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Wapres bilang, Wapres mengusulkan agar ada hakim ad hoc dari kalangan profesional yang dilibatkan di dalam penyelesaian kasusnya Andri. Ini menarik juga. Tapi Wapres nggak bilang pengadilannya militer atau pengadilannya umum. Dia hanya menyebut hakim ad hoc di pengadilan penyiraman air keras Andri. Mungkin kalau dia menyebut militer, dia mungkin agak ewo dengan militer. Tidak ingin berkonfrontasi dengan militer. Tapi usul ini sebenarnya bagus. Ini untuk pertama kalinya saya ngomong Gibran bagus ya. Sebelumnya nggak pernah ngomong jelek juga. Tapi menurut saya gagasan ini secara hukum mungkinkan. Pertanyaannya adalah ke pengadilan mana? Kalau pengadilan umum atau pengadilan HAM, biasanya yang disebut ad hoc itu adalah yang dibentuk hanya seketika untuk kasus di masa lalu. Jadi di Undang-Undang Pengadilan HAM misalnya ada hakim ad hoc, jaksa ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, yang diambil dari kalangan profesional, dari kalangan aktivis atau dari kalangan akademisi gitu. Itu dimungkinkan. Tapi karena ini bukan pelanggaran HAM masa lalu, mungkin akan memunculkan pertanyaan dasar hukumnya apa. Sebenarnya dimungkinkan asal kita dapat pendapat hukum dari Mahkamah Agung. Nah, bagaimana dengan pengadilan militer? Pengadilan militer juga dimungkinkan. Saya pernah baca cukup panjang itu studi-studi PBB tentang peradilan militer. Pada dasarnya peradilan militer bagi PBB, khususnya kantor-kantor HAM PBB, tidak dianggap memenuhi syarat hak asasi manusia, tidak dianggap memenuhi syarat-syarat kesetaraan di muka hukum karena ada hierarki. Tidak memenuhi syarat-syarat peradilan yang adil kecuali di dalam sanksi militer, kecuali dalam keadaan perang. Nah, untuk memastikan katakanlah sebuah negara memang setelah diminta untuk pengadilan umum, dia tetap menggelar pengadilan militer. Kata PBB, paling tidak hakimnya ada sipilnya, paling tidak jaksanya ada sipilnya, jadi auditornya ada sipilnya. Nah ini mungkin bisa jadi jalan tengah gitu. Tapi sebagai gerakan, saya kira kita harus menuntut yang lebih tinggi, yang maksimal gitu, bahwa pengadilan umum lah yang paling berwenang. Bahkan Komnas HAM sebenarnya berwenang. Memang gini, Pak Yusril, dia kan orang hukum. Dia bilang begini, ini beda sama Ulta Levina apa itu ya, penyebar video apa? Oh, nama apa? Nggak usah pakai nama apa lah. Ada bagian Komnas HAM dengan nama apa kan? Ya, kata Ulta Levina ya aktivis ini ya agennya Soros.
terima uang triliunan rupiah gitu kan. Saya bilang kalau kita terima triliunan, Andri nggak bakal pakai motor bebek, nggak bakal nginep di Wisma Kontrak, dia pasti nginepnya di Pullman dia kan, mobilnya Rubicon gitu kan, atau betul-betul lain. Tapi yang saya mau katakan di situ adalah Pak Yusril mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan kepada Andri adalah kejahatan yang sangat sistematis. Apa yang sistematis? Nah, unsur sistematis ini penting untuk mengatakan kepada Komnas HAM bahwa besar kemungkinan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, tapi Pak Yusril mengatakan korbannya cuma satu, jadi nggak bisa disebut pelanggaran HAM berat. Nah, kalau kita melihat hanya di tanggal 12 Maret, di jam 11-an memang korbannya satu. Tapi kalau kita bentangkan sampai Desember, mulai ada Francisca, Cicanya Tempo, ada DJ Doni, ada Firdian Aurelo, ada Shirley, ada banyak orang yang semuanya mengalami teror dan semuanya mengkritik pemerintah, mengkritik presiden. Di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM pasal 9, kalau nggak salah butir Oke. Jadi di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu untuk pelanggaran HAM berat ada definisi yang namanya kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil, yang diarahkan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan. Oke lah, bukan percobaan pembunuhan. Yang kedua, kita yang ketiga, perampasan kemerdekaan. Tiga, dan keempat, penganiayaan atas dasar persamaan politik.